Kalau kayak Chris yang dia kasih lihat tuh di YouTube, sama nggak sama Chrisnya Gus? Sama sekali tidak sama. Tidak ada pencetan tombolnya? Bisa dilihat nanti. Ini kalau secara baik-baik ya. Kalau Marcel mau menemui saya, ayo sampai cari atau ikut saya, orang yang terkena santet. Kalau sampai hari Jumat, Iya. dia tidak ada itikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar untuk hal ini. Aduh, ngeri. Ngeri banget. Gus, lu ngerasa ganteng nggak? Biasa aja. Biasa aja. Nikmat Tuhan kayak gini dinikmati ya. Tapi gue denger, maaf ya Gus ya. Ini nggak apa-apa nih ya, Gus sebelumnya Anda aja ya. udah semuanya tanyain aja. Saya kan nggak mau nyinggung juga. Enggak. Cuma saya harus fair juga, saya harus nanya dari semua Iya. perspektif nih. Siap. Kan kemarin udah ada pesulap merah nih sini. Dan dia juga ada di beberapa YouTube juga. Dia ngebongkar banyak sekali trik-trik orang. Nah kemarin yang paling viral tuh kronologi waktu dia mampir ke padepokanmu. Kamu kenal pesulap merah sebelumnya? Enggak. Kok bisa sampai begitu cerita dari kamu deh, Gus. Ya gitu deh. Gimana tuh ceritanya? Jadi awal mulanya sebenarnya saya itu sama sekali nggak kenal ya. Dengan namanya pesulap merah atau Bang Marcel itu saya sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba saya dapat DM-an nih dari seseorang yang menyampaikan ke saya, "Bah, itu ada pesulap merah nih yang ngambil videonya panjenengan," begitu. Oke. Nah setelah itu saya lihat nih, saya cek, loh beneran ya gitu. Beliau ngambil video saya gitu. Untuk tujuan? Edukasi mungkin ya. Oke. Untuk edukasi ke masyarakat bahwa beliau ini kan ketika saya cek di channel YouTube-nya itu membongkar perdukunan. Wah mantap, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel. Yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau sampean lihat di channel YouTube saya, itu saya setiap hari itu memberantas, menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Terutama dukun santet, dukun mengganda uang, terus dukun yang melakukan pencabulan. Saya selalu mendampingi orang-orang yang datang ke saya yang menyampaikan bahwa telah terjadi penipuan. Dia punya hutang terus datang ke dukun katanya bisa menggandakan uang, ternyata tidak. Ada sampai kejadian seseorang itu diusir sama suaminya karena uangnya digunakan untuk menggandakan uang ini. Nah, itu kan saya potong maaf ya Gus ya. Dia kan ceritanya mampir ke tempatmu. Ada janjian? Enggak. Lah, terus kok katanya dia mendapat tantangan dari pihakmu bahwa kalau mau membuktikan, kan dia kan bilang praktekmu itu sulap ya. Siap. Nah, dia buktikan tuh caranya gini. Terus dia bilang ada kalau berkeberatan silakan katanya. Terus ada tantangan tuh. Boleh datang untuk buktikan langsung ke tempat saya. Kalau ada mau datang baik-baik boleh, mau perang pun boleh. Benar nggak tuh? Ini perlu dijelaskan secara kafah menyeluruh ya. Kenapa ada video itu? Karena malamnya saya telah mendatangi seorang dukun, yang mana dukun ini mengatakan bahwa satu keluarga ini memfitnah keluarga yang lainnya, mengatakan ini mencari pesugihan. Dari malam saya temui bersama dengan Pak RT, Pak RW itu, paginya saya membuat sebuah video yang menyatakan bahwa siapapun dukun santet, siapapun dukun yang tidak terima dengan aksi yang saya lakukan, membongkar perdukunan, silahkan datang. Di video itu saya tidak menyebutkan nama Marcel, saya tidak menyebutkan siapapun, saya hanya menyebutkan siapapun dukun yang melakukan penipuan, yang melakukan pencabulan, silahkan datang ke Padepokan. Kalau tidak terima dengan apa yang saya lakukan tadi malam, silahkan datang ke Padepokan. Ada videonya, bisa dibuka di situ. Tapi tidak pernah ada tantangan langsung melalui via pribadi atau DM atau WhatsApp atau telepon atau apapun, nggak pernah ada? Sama sekali tidak pernah ada. Lah, berarti kemarin dari penjelasan pesulap merah bahwa ada tantangan itu dari mana? Sama sekali tidak benar. Jadi beliau itu melihat dari video saya yang menyatakan bahwa
siapapun dukun, di situ ada kata-kata dukun, yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan silahkan datang. Mau datang baik-baik monggo, mau bertarung juga silahkan. Oke, dan dia menganggap itu sebagai ajakan untuk mampir mungkin ya? Siap. Oke, berarti kan akhirnya dia datang tuh. Siap. Nah, waktu dia datang dia sempat ngehubungin pihaknya Gus. Saya sama sekali tidak mendapatkan informasi beliau menghubungi saya. Maupun pengacara. Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Nah, katanya waktu dia datang dia tidak disambut dengan baik, artinya dia disuruh menunggu dan lain-lain. Itu benar terjadi, Gus? Bisa dilihat dari live IG-nya Mas Marcel ya. Di situ saya lihat ketika beliau datang jalan kaki sampai di depan padepokan lalu menemui security saya. Setelah ketemu sama security, beliau bertanya, "Mana Samsudin?" Kan begitu. Terus sama security saya jawab, "Beliau ada di dalam." Dan ketika itu beliau menyatakan, "Silahkan masuk." Security saya, dilihat di videonya. Nah, jawabannya dari Pak Marcel, Samsudin suruh keluar. Jadi beliau tidak masuk tetapi meminta saya untuk keluar. Akhirnya security itu datang kepada saya menyampaikan ketika itu saya sedang ruqyah. Bah, ada tamu dari Jakarta. Namanya pesulap merah, dia tidak mau masuk tapi panjenengan yang disuruh untuk keluar. Nah, ketika itu saya sampaikan kepada security saya, saat ini saya sedang ada ruqyah. Tolong beliau disuruh masuk saja. Nanti kalau beliau masuk silahkan melihat proses ruqyah di dalam. Setelah beberapa waktu, sampai saya menyuruh santri saya ada 3 waktu itu untuk menjemput. Beliau tidak mau masuk. Ketika sudah beberapa lama, akhirnya saya keluar. Tapi ketika saya keluar, sudah terjadi percekcokan antara pengacara dan kepala desa dengan Bang Marcel. Itu pengacara dari pihak Gus ya? Dari pihak saya. Oke, terus lanjut. Nah, ketika saya keluar, saya berusaha untuk menemui Bang Marcel. Oleh kepala desanya dihalangi. Nanti dulu, nanti terjadi percekcokan. Tapi pada akhirnya saya bisa menemui Bang Marcel. Lalu saya katakan, "Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Kalau mau melakukan sesuatu ya dengan cara yang baik. Yuk silahkan sekarang masuk ke padepokan. Kalau mau pembuktian, ayo dibuktikan di tempat orang yang terkena santet. Nanti malam saya ada undangan untuk melakukan pembersihan rumah, ruqyah. Nanti silahkan ikut saya." Beliau menjawab bagaimana? "Nggak usah, di sini saja." Oke, kalau di sini sekarang carikan orang yang terkena santet. Siapa? Kalau kita mau menangani santet tentu harus ada orang yang terkena santet. Nah, itu tuh dia ada ngomongin itu tuh. Nah, ketika itu beliau menarik temannya yang gendut itu. Mohon maaf ya. Ya, beliau ini. Nah, ketika saya bilang, "Ini," itu orangnya langsung ketakutan. Enggak. Saya mau pulang aja." Gitu. Terus akhirnya Bang Marcel saya katakan, "Ayo kalau mau pembuktian nanti malam ikut saya atau kita buat perjanjian dengan cara yang baik." Kapan? Itu tawaran dari Gus. Tawaran dari saya. Terus beliau menyatakan, "Udah, nggak usah. Semuanya sudah seperti ini gitu. Nah, seperti ini karena kelakuan kamu sendiri." Saya bilang seperti itu. "Coba kalau kamu tadi masuk melihat proses ruqyahnya, bagaimana saya mendoakan orang, terus malam ikut saya pembersihan atau panjenengan ada orang yang terkena santet, ayo kita datang bersama-sama. Kejadian seperti ini kan karena kelakuan kamu sendiri menurut saya." Karena dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan percekcokan, kekisruhan itu tadi. Betul. Nah, dia kan menjelaskan bahwa apa praktek yang Gus lakukan itu semuanya itu dia bisa bongkar. Siap. Ada lihat nggak tuh? Lihat. Kayak Gus kan ada bikin sesuatu tuh dari kertas terus kebakar tuh. Iya, siap. Nah, dia bisa praktekin tuh. Siap. Apakah itu adalah tipu daya atau tidak? Nah, itu. Iya. Ketika kita berbicara sesuatu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Harus sesuai dengan tendensi hukumnya. Ketika beliau berbicara tentang kejadian santet, apakah beliau memahami tentang ilmu santet atau tata cara untuk mengobati orang terkena santet? Beliau adalah backgroundnya seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburan. Lalu beliau menyamakan apa yang saya lakukan itu seperti apa yang beliau lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar-benar ada korbannya? Apakah beliau melihat kejadiannya? Dan apakah ada alat buktinya? Jangan sampai ketika seorang pesulap lalu mengomentari ilmu al-hikmah. Ini sama sekali nggak nyambung. Kalau ilmu sulap itu berhubungan dengan pikiran, dengan trik. Tentunya dengan sen, ilmiah. Sedangkan ilmu al-hikmah itu berhubungan dengan goibiyah. Goibiyah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan. Sesuatu hal yang dipercaya.
Tentu saya tidak meminta untuk Kang Marcel ini percaya dengan saya, yang saya percaya tentu saya sama sekali tidak mengharapkan itu. Tetapi jangan sampai ketika beliau tidak percaya lalu menghina maupun membuli, itu tentu hal yang tidak baik menurut saya. Tapi dia berani membuktikan apa yang Gus lakukan seperti membuat asap dan api itu dia praktek juga nih di sini. Itu Gus ngelihat itu nggak? Saya lihat itu. Sama nggak prosesnya? Sama sekali tidak sama. Tidak sama? Sama sekali tidak sama. Apa yang beliau lakukan ini adalah trik yang biasa beliau lakukan untuk tanda kutip tipuan hiburan. Betul, itu betul. Dia jelasin itu. Tapi jangan sampai ketika dirinya melakukan penipuan lalu menuduh orang lain melakukan penipuan dengan apa yang dia lakukan. Tentu tidak akan sama. Betul. Saya bisa menghadirkan orang yang terkena sihir ini. Ada seseorang, saya membawa sebuah foto ronsen. Orang itu di dalam tubuhnya ada 27 paku. Ya. Termasuk termasuk di kepalanya, di kakinya, di rambut, di bagian perutnya. Lalu ketika datang ke tempat saya doakan, lalu dia muntah paku, dan setelah di ronsen kembali, pakunya itu sudah hilang. Ada buktinya? Ada. Oh ini ya? Iya. Boleh coba saya lihat ya. Monggo Gus. Siap. Dikasih lihat biar Gus juga bisa membela diri juga. Saya nggak membela diri ya. Ini hanya apa adanya saja. Jadi ini dari rumah sakit, instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah ISKA ya, Kabupaten Tulungagung. Ini saya bisa menghadirkan orangnya. Beliau ini saya juga bisa menghadirkan dokternya. Di dalam foto ini beliau datang dengan membawa buku ronsen. Ada beberapa, cuman yang saya bawa satu. Di dalam foto ini ada paku-paku. Bisa dilihat sayang kamera? Bisa nggak kelihatan kamera? Dapat nggak? Paku-paku di dalam tubuhnya. Mana sih? Ada satu, bisa kelihatan? Di bawah? 1, 2, 3. Oh ini 4. nih? Siap. Ini nih? Siap. Oh ini paku nih? Iya. Yang garis-garis gitu? Iya, itu paku. Oh ini ada banyak nih paku nih? Ada banyak. Ini di posisi jari kaki ya? Iya, ada yang di jari kaki. Kelihatan ya? Ada yang di bagian tulang tengah kaki dan kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan? Coba lewat saya pinjam izin dari tempat saya. Iya. Kelihatan nggak nih? Nah, begitu kan lebih jelas nanti. Ini kelihatan? Pakunya ini. Ini paku, ini paku, ini paku, ini paku, di sini pakunya. Di zoom aja. Siap. Kelihatan? Ada kelihatan nggak? Ada kayak garis-garis gitu. Nih tangan gue. Kelihatan nggak tuh? Nah ini paku nih. Ini posisinya adalah ronsen dari telapak kaki kalau saya nggak salah. Bener ya? Siap. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, lanjut. Nah, di keterangan pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada benda logam yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau menurut dia tuh ada tuh kemarin namanya. Jadi orang yang memakan benda-benda itu. Itu kalau dimakan, kalau di kaki. Masukin lewat. Kalau di telapak tangan sini, ada nanti fotoronsennya yang di sini, ada yang di dada, ada yang di usus, ada yang di kaki. Tidak semua hal bisa dilogikakan, sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin. Yaitu di surat An-Nas. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini tentang keimanan yang hubungannya dengan keyakinan kita. Gitu. Nah, sekarang waktu dia dia mempraktekkan bakar tisu itu, dia kan menggunakan kayak semacam alat tuh katanya. Menurut dia, ini sama prakteknya dengan apa yang Gus lakukan nih, ya, dan beberapa orang lakukan. Nah, waktu Gus melakukan itu, saya sempat lihat di video, itu mirip tuh, memang mirip ya. Saya bilang mirip karena saya nggak tahu benar atau enggak. Itu dalam kondisi untuk apa Gus melakukan hal itu, bakar itu? Iya, perlu untuk saya jelaskan secara tendensi keilmuannya ya. Ketika itu saya diundang di Surabaya.
ada seseorang yang selalu ingin bunuh diri. Ya. Jadi susah tidur dan lain sebagainya, sehingga saya diundang di sana. Ketika di sana saya melakukan ruqyah, sebelumnya itu live ya, live dan saya Live bisa, ya? live di video itu live. Live ya? Live. Ya. Jadi sama sekali tidak ada pemotongan maupun yang lainnya. Ya, tidak ada editing lah. Nah, ketika itu saya live datang ke sana. Nah, ketika di sana saya belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika saya melakukan doa-doa, di situ ditemukanlah sebuah buhul atau ikatan yang ada di dalam rumah itu. Dan bukan hanya itu. Setelah saya pulang beberapa waktu kemudian, orangnya itu kan biasanya saya minta untuk sholat dan dzikir. Ya. Nah, ketika dzikir itu katanya mendengar suara ledakan, lalu ditemukan lagi, diantarkan juga ke tempat saya. Apa itu? Berupa seperti tali pocong begitu, putih-putih begitu menggantung di atap rumah seperti itu. Oke. Kemudian? Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan mentang-mentang kamu sering menipu lalu menuduh orang lain juga menipu seperti kamu. Tidak seperti itu, sayang. Iya. Kalau kecuali kamu sudah benar-benar melihat kejadiannya, sudah berbicara dengan korbannya, baru kamu boleh berbicara. Iya. Kalau hanya sekedar asumsi, ini nanti kelanjutannya seperti seseorang yang suudzon, mentang-mentang dirinya sering mencuri seumpamanya. Lalu ketika melihat seseorang itu di sana, wah dia itu kaya karena seperti saya loh, suka mencuri begitu. Nah, sedangkan kita hanya di rumah kita sendiri, tidak melakukan apa-apa, lalu kita dituduh melakukan pencurian. Lalu ketika itu ditanyakan oleh pemilik rumahnya, yang saya curi itu siapa? Lalu kejadiannya di mana? Alat buktinya apa? Sama sekali tidak ada pembuktiannya. Sehingga karena luasnya opini di masyarakat seperti ini, masyarakat tergiring opini bahwa orang ini benar-benar melakukan pencurian. Iya. Itu yang sekarang terjadi sama Nah, Gus. sekarang dari kejadian ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul, seperti kerusuhan, perusakan, dan ancaman-ancaman pembunuhan, terutama di dalam diri saya dan keluarga saya bersama dengan santri-santri saya. Ada itu. Sudah banyak sekali dan ini sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ada yang berniat untuk menembak saya. Ini cerita ini hanya saya sampaikan di tempat ini. Nah Gus, bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat dengan apa yang sudah dia praktekkan, dengan apa yang Gus praktekkan itu berbeda? Iya, jadi sekarang yang harus membuktikan tentu yang menuduh. Ketika dia menuduh, maka dia harus bisa membuktikan. Dia mengatakan seseorang melakukan penipuan, tetapi ketika dia menuduh tidak bisa membuktikan, itu juga penipuan. Nah, Lalu itu yang melakukan penipuan di sini siapa? betul. Nah, itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin kayak dia bisa menyalakan api, terus kemudian keris keris yang ada listriknya. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya, bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Nah, menurut Gus sama nggak? Jelas-jelas sangat berbeda. Apanya yang beda jadinya Gus? Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya, semuanya sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat pakai mata ya mirip-mirip sih memang Gus. Ya memang mirip, tetapi tidak sama. Apakah kalau di sini kaya, di sana hasilnya dari mencuri, di sini dari bekerja, walaupun sama-sama kaya, tetapi prosesnya ini berbeda. Nah, itu saya setuju. Siap. Nah, sekarang Gus, waktu Gus yang bakar-bakar itu ceritanya lagi ngapain itu bakar itu? Iya, perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu ada 3. Ya. Jadi nggak semua hal itu juga berkenaan dengan santet, itu tidak. Ya. Jadi ada penyakit non medis itu karena ain. Ya. Ain itu pujian tidak menjalankan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal: tempat, nasab, tidak taat, maksiat. 4 hal ini. Yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya kalau kita di Jawa itu sering bilang banaspati, yang biasanya terbang seperti bola api lalu jatuh di atap rumah orang. Iya. Nah, ketika kita melakukan doa-doa lalu muncullah sebuah ikatan atau sering juga disebut buhul. Nah, ketika kita bacakan doa-doa itu terjadilah hal yang di luar dari kenalaran. Apakah saya itu ketika itu bisa seperti tidak? Itu pun juga tidak sering terjadi. Itu terjadi hanya ketika
Allah itu berkehendak saja. Oke. Seperti ketika ada orang yang datang, kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku. Apakah saya bisa mengeluarkan paku? Tidak. Itu hanya karena doa dan saya menjadi lantaran sababiyah sehingga orang itu keluar paku. Oke. Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu nggak sakti loh. Saya itu hanya seorang hamba yang hanya berdoa. Masalah hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya, tidak. Sama sekali tidak pernah. Jadi ketika panjenengan datang ke saya di sini, kita niatnya untuk silaturahmi lalu berdoa bersama-sama, nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Itu saja. Nah, kalau kayak kris itu juga panjenengan tidak pernah pakai kris gitu loh. Iya. Kris listrik apa ya? Iya. Buat ngedetek di Iya. sini ada santet gitu. Diketahui. Iya. Sebenarnya keris itu kan peninggalan dari leluhur kita, nggih. Iya. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa keris itu syirik, tidak. Jadi doa itu ada 3. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan barang. Nah, ketika kita menggunakan sebuah media, terkadang saya menggunakan media sandal, kadang menggunakan sapu lidi, kadang menggunakan air putih, kadang menggunakan kunyit dan madu. Nah, ketika beliau menyatakan bahwa itu adalah keris yang seperti beliau sering tampilkan itu, apakah beliau sudah pernah melihat keris saya? Kenapa nggak coba masuk, saya lihat dulu dong kerisnya, kayak gitu. Tunjukkan dong kerisnya ke saya, begitu. Kan nggak sempat. Kita samakan dah. Maksud saya setelah ketemu sama Marcel di depan Padepokan, itu masih ketemu lagi di Polres. Oh, ketemu lagi nih? Ketemu lagi di Polres. Oh iya, aku dengar itu. Terus. Di situ pun saya juga ngomong sama beliau, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Ayo dilakukan dengan cara yang baik. Yuk datang ke Padepokan. Kalau nggak mau ketemu di Padepokan, kita ketemu di luar. Dan setelah ini pun juga saya sempat teleponan loh sama Bang Marcel. Saya teleponan lewat temannya yang namanya Bang Joko Arek, disambungkan bertiga. Ayo kita ketemuan, kalau nggak mau ketemuan di Padepokan, kita ketemuan di Jawa Tengah. Ya netral lah. Iya. Ketika saya berbicara ke beliau, beliau tidak mau, terus saya tanya lah sebenarnya niat panjenengan itu ke tempat saya untuk apa, begitu. Kan mau membuktikan kalau. Nah itu kalau membuktikan kenapa nggak mau bertemu dengan saya? Kenapa sih? Akhirnya, ya mungkin dia udah nggak nyaman kali ya. Nggak nyaman kan bisa di tempat yang lain. Iya juga sih. Di Jawa Tengah kan bisa. Atau sekarang saya di Jakarta. Kenapa nggak mau nemuin saya? Ini kalau diketemuin berdua mau nih? Kenapa saya jauh-jauh dari Blitar ke sini kalau enggak untuk Iya bertemu? benar juga sih. Makanya gue bingung, maksudnya panjenengan berani ke Jakarta, berani muncul, ya berarti kan panjenengan juga berani untuk bicara bahwa ya saya nggak salah gitu kan ibaratnya. Saya hanya ingin beliau itu menjelaskan kepada saya bahwa apa yang beliau tuduhkan ke saya ini ayo dibuktikan. Ketika saya melakukan penipuan, siapa yang saya tipu? Nah sekarang piye mau ngebuktiinnya? Sedangkan kan Gus sendiri bilang itu tidak bisa terjadi, ya pasti terjadi. Ini kan atas kehendak Allah ya. Misalnya ibaratnya ini kebakar gitu kan. Itu kan bukan terjadi karena tiba-tiba Gus, oh ini pasti akan terjadi. Kalau dia kan pasti terjadi karena kan dia bisa jelasin tuh. Nah ngebuktiinnya gimana? Makanya kalau tidak bisa membuktikan, kenapa menuduh? Apa sudah melihat secara pasti? Ini kan berarti hanya sekedar asumsi. Ya asumsi beliau, asumsinya seperti makanya waktu beliau datang ke Padepokan, saya ajak masuk ke dalam. Atau kalau tidak mau masuk ke dalam, saya ajak untuk ke tempat orang yang terkena santet. Atau tunjukkan di mana orang yang terkena santet, kita buktikan di situ. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan sesuatu yang nyata, begitu. Bukan hanya sekedar opini, bukan mentang-mentang saya itu sering menipu lalu menuduh orang lain juga menipu seperti saya. Katanya dia bilang ya masalah cari orang santet itu, katanya dia disuruh cari orang yang terkena santet. Terus dia bilang akhirnya kenapa dia bilang itu akhirnya akan sia-sia. Ini yang saya tanggap ya. Itu yang saya tangkap ya, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau dia cari nih, udah susah-susah cari nih, datang, Gus akan bilang, cek, bilang, ah ini orang nggak kena santet, cari lagi, cek deh, wah ini orang nggak kena santet, jadi nggak selesai-selesai, itu loh maksud dia. Ini hanya sebuah alasan saja. Kan saya sudah menyampaikan tadi, kalau panjenengan nggak bisa mencari orang yang terkena santet, saya akan mengajak beliau untuk menemui orang yang terkena santet. Saya ajak, ayo bareng bersama saya datang ke tempat orang yang terkena santet yang mengundang saya. Selesai. Iya benar sih. Tapi tidak mau. Alasannya apa waktu itu?
Alasannya saya pulang aja, sudah saya pulang aja. Kenapa sih? Dia takut mungkin ya? Ya mungkin karena sudah terjadi kericuhan itu. Oke. Tetapi kan saya sudah menyampaikan bisa di luar dari Padepokan. Ketika di Polres saya ngomong sama beliau, ayo kita ketemuan di luar dari Padepokan, langsung ke tempat orang yang bersangkutan. Dan sampai saat ini saya masih mengajak itu loh. Ini belum berarti saya sudah nggak mengajak sampai saat ini. Saya masih mengajak beliau untuk mendatangi orang yang terkena santet loh. Boleh monggo ngomong langsung aja, kamera ini pasti Iya. dia nonton nih. Saya sudah berkali, bahkan kalau ada nomornya Marcel bisa ditelepon. Nih, anggap nih Marcel nih. Marcel. Siap. Monggo, dia ngomong langsung, dia pasti nonton ini. Iya. Oh, Untuk ini live ya? enggak live. Nanti tayang dia besok Siap. langsung itu. Iya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan ke panjenengan Mas Marcel, bahwa saya siap untuk melakukan pembuktian dengan panjenengan. Kalau mau pembuktian harus di tempat orang-orang yang benar terkena santet. Seperti apa yang saya sampaikan. Kalau sampean nggak bisa mencari orang yang terkena santet, dengan saya. Banyak kok orang yang datang ke saya yang terkena santet itu banyak gitu loh. Kalau nggak bisa mencari, bisa dengan saya. Ini tinggal mau atau tidak. Oke. Tetapi tanda kutip ya, tanda kutip bukan untuk mencari keviralan atau bukan untuk mencari subscriber. Karena saya mendapatkan informasi seperti itu, tapi saya nggak mau berpikir seujun kepada orang ya. Iya. Ada seorang yang mengatakan ini teman dekatnya Marcel. Kalau sebenarnya semuanya itu tujuannya ketika mau datang ke Padepokan bukan untuk masuk ke dalam, bukan juga untuk pembuktian, tetapi untuk viral, tetapi untuk subscriber. Dan sekarang pun terbukti memang iya. Iya betul. Subscribe-nya 2 kali lipat naiknya. Tapi ya itu kan hal yang otomatis akan iya. terjadi kan. Tetapi kan gini, beliau seorang kreator YouTuber. Saya juga seorang kreator YouTuber. Kenapa sih kita nggak menunjukkan kreativitas kita, kemampuan kita, sehingga orang lain itu suka kepada kita? Kenapa dengan cara menjatuhkan orang lain? Kalau memang benar-benar mau pembuktian, kan bisa datang baik-baik, atau bisa telepon saya, atau kita ketemuan di mana, kan bisa. Atau beliau masuk ke Padepokan, lihat proses pengobatannya. Nanti kalau mau malam ikut pembuktian silahkan, kan mudah. Ini ada apa kan begitu? Ini ada apa? Dan saya tadi sudah menyampaikan ke Raffi Ahmad. Saya pengen dipertemukan dengan Bang Marcel ini. Nah sekarang bagaimana caranya Gus untuk membuktikan ke masyarakat bahwa memang sebenarnya apa yang Gus lakukan itu benar-benar ada sesuatu yang gaib. Iya. Nah itu kan ibaratnya begitu. Siap. Kadang dia sudah bisa membuktikan bahwa ini loh kerisnya, ada Siap. pencetannya, Siap. jadi keluar listrik. Ini loh kalau mau bakar-bakar, ini pakai gini, nanti kebakar. Ini loh ada tuyul-tuyul, loh ini loh ada jenglot-jenglotan. Dia bisa buktiin itu semua. Iya. Nah dengan sendirinya masyarakat akan percaya ke dia. Siap. Nah gimana caranya Gus? Ya, inilah berbicara sesuatu pada tendensi hukumnya seperti ini. Iya. Karena ketika kita mendoakan seseorang, itu kita hanya mendoakan saja. Masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang, ketika seseorang ingin pembuktian, lalu yang dibuktikan itu apa? Contoh, katanya Siap. Gus kebal. Kebal apa? Kebal badang tajam. Siapa yang bilang? Nah, tadi situ, dari tempatnya Dr. Richard. Iya, perlu untuk dipahami. Ketika kita seumpamanya selamat, itu bukan berarti kalau kita itu sakti. Di situ Iya. ada yang namanya maunah. Maunah itu pertolongan Allah. Contoh ketika kita sering membaca sholawat, lalu di situ kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ itu namanya maunah. Maunah itu tidak bisa dipertontonkan. Maunah itu adalah pertolongan Allah ketika Allah itu berkehendak, bukan keinginan kita. Kayak contoh, ketika seseorang keluar paku, saya bisa nggak ngeluarin paku dari mana? Nggak bisa. Karena itu adalah doa untuk menghilangkan gangguan pada tubuh orang. Nggak bisa dipertontonkan, tapi waktu itu Gus pakai video live. Iya. Makanya ketika live itu terjadilah hal semacam itu. Contoh, Itu tidak disengaja. tidak disengaja sama sekali. Nah sekarang gimana kita buktiin kalau Gus kebal? Nah makanya itu kenapa kalau tidak bisa membuktikan menuduh? Ya benar sih. Tapi Gus berani nggak nih Yap. terima tantangan untuk coba kekebalan? Saya tadi Hari ini berani Iya. nggak? Tadi saya sudah ada acara dengan dokter siapa tadi? Dr. Richard. Dokter Richard. Kalau masalah pembuktian, menurut saya hal semacam itu menjadi kesirikan ya, menjadi kesombongan. Iya. Jadi saya nggak penting juga. Kira-kira kalau saya pengen lihat, Siap. boleh. Iya nanti lihat aja videonya ya.
Kira-kira ada pisau nih. Mau coba gak Gus? saya mah terserah. Iya. Ini akan ditonton orang dan kembali. Pastinya kan ya Siap. kalau Gus mau berdoa dulu atau apa, diizinin atau enggak, ya kembali ke Gus. Siap. Sebenarnya ilmu ma'unah itu bukan untuk dipertontonkan, Benar. tapi untuk diamalkan. Bahkan ada salah satu pantangan di dalam ilmu hikmah itu tidak boleh untuk kesombongan. Betul. Kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke permasalahannya begitu. Yang di mana di situ saya dikatakan melakukan penipuan. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu, kan begitu. Iya. Mana korbannya, lalu apa alat buktinya begitu. Iya. Negara kita ini negara hukum. Tentu semuanya harus berjalan dengan hukum. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan oleh Bang Marcel ini luar biasa dampaknya terhadap terutama terhadap pasien-pasien saya, Iya. terutama terhadap keluarga saya, santri-santri saya dan padepokan saya. Iya, impactnya sih saya tahu itu pasti Iya. jelek banget sih. Makanya saya mengambil tindakan hukum untuk saat ini. Iya, dilaporkan. Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya. Iya. Yang kedua, ujaran kebencian, karena ini menimbulkan opini yang luar biasa di masyarakat kita. Iya. Dan yang ketiga, menimbulkan kerusuhan dan perusakan. Dan saat ini bicara di sini ya, penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar untuk hal ini. Tapi tujuan dari penuntutannya untuk apa akhirnya Gus? Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat. Iya. Bahwa jangan sampai panjenengan itu melakukan sesuatu hal yang melanggar dengan hukum. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel, tapi saya siap untuk dipenjara. Maka kalau berbicara seperti ini nggak akan pernah ada selesainya. Benar. Kapan ada selesainya? Sana menuduh dan saya tidak merasa. Terus bagaimana? Iya, nah sekarang kan kalau mau dibuktikan secara panjenengan kan, maksudnya dia menuduh panjenengan. Ketika beliau menuduh saya melakukan penipuan kan begitu. Iya. Lalu siapa yang saya tipu? Kalau mau pembuktian suatu hal terjadi, tentu harus ada kejadiannya. Iya. Bagaimana? Atas dasar bukti apa Gus bilang dia menuduh panjenengan menipu? Ada beberapa videonya yang menyatakan saya melakukan penipuan. Itu yang Ada? Ada. Jelas itu dia ngomong. Kalau menurut saya ketika ada kata-kata nipu di situ sangat jelas. Seperti apa contohnya Gus? Dia ngomong apa? Yang ada di channelnya lah ya. Oh, ada di channelnya. Ada di channel. Bukan hanya sekedar berkata-kata, di situ ada sayanya juga. Ada videonya saya juga. Bukan hanya sekedar mengatakan orang ini menyebut namanya, bukan. Tapi ini juga sudah ada sekarang videonya. kalau di pengadilan gimana ini ceritanya nih? Ini hakim nih ya. Siap. Kemudian panjenengan menuntut dia nih. Siap. Dia nipu saya, terus dia buktiin. Nah, gini cara nipunya. Iya. Terus saya tanya, siapa yang ditipu? Oh, itu Siapa? pasien. Pasien yang mana? Tunjukkan ke saya. Katanya ada pasiennya. Iya, boleh nanti dibuktikan di pengadilan kalau saya menipu. Nggak ada pasien yang... Nggak saat boleh dicek sekarang di pihak kepolisian, Polres maupun di Polda. Handphone gue dong. Saya belum ada satu laporan pun yang menyatakan bahwa orang itu ditipu oleh saya. Nah, belum di TikTok nih ada nih. Siap. Izin ya, aku biar sekalian ya. Siap. Nah, biar sama-sama fair lah ya. Siap. Aku di sini di tengah Siap. aja. Di TikTok ini baru tadi aku dikirimin, ada orang yang mengaku, nah ini monggo. Iya, siap. Dilihat aja. Tinggal di Blitar. Siap. Suaranya. Kenal sama Gosam Sudin juga di Iya. Blitar. Iya, ini saya sudah tahu. Udah lihat? Video ini muncul 1 tahun yang lalu Iya. di channelnya Lacak. Dan ketika itu saya sudah melaporkan beliau dan beliau sudah meminta maaf ke saya. Oh, Di channel 1 tahun yang saya. lalu Iya, ini. Iya. Dan orang ini menyatakan bahwa dia pun juga tidak tahu dari mana dapat videonya. Kan lucu. Katanya dia ngupload tapi tidak tahu videonya. Itu mengatakan kalau dia itu saya cabuli. Iya, Iya. dicabulin. Siap. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nah itu. Kenapa? Begini sayang, coba dipahami dulu. Ketika seseorang mengatakan saya melakukan pencabulan, katanya saya bawa ke hotel sekarang. Kalau benar-benar dibawa ke hotel, hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Bisa untuk barang bukti. Iya, iya. Yang kedua, setiap orang masuk ke hotel pasti menyerahkan identitas. Tidak mungkin tidak. Iya. Sudah bisa menjadi barang bukti. Ketika katanya beliau ke tempat saya, siapapun yang datang ke saya pasti mendapatkan sebuah setruk bahwa dia telah datang. Itu nanti akan ada
setruknya. Kenapa tidak dilaporkan? Nah, anggaplah sekarang Siap. secara hukumnya Siap. Gus berada di posisi yang kuat ya. Artinya tidak bisa dia membuktikan apa yang dituduhkan ke Gus. Siap. Dan dia sudah mencemarkan nama baik Gus Siap. dan lain-lain. Siap. Kita ke masyarakatnya nih Siap. sekarang. Siap. Bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap nama Gus sendiri? Saya sudah sering menyatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bersifat ghaibiyah, bersifat al-hikmah. Saya mendoakan orang, lalu orang itu ada yang muntah paku dan lain sebagainya. Terus ketika orang lain yang tidak percaya dengan saya tidak pernah memaksa orang lain itu untuk percaya dengan apa yang saya lakukan. Tetapi jangan menuduh saya. Kalau kamu sudah menuduh saya, kamu harus bisa membuktikan itu. Yang menuduh itu siapa? Kalau panjenengan semuanya di rumah sendirian seperti ini bersama dengan rekan-rekan, ada orang yang menuduh panjenengan itu melakukan pencurian. Lalu saya tanya, yang dicuri di mana? Siapa? Kejadiannya di mana? Alat buktinya mana? Ya, betul. Terus karena tuduhan ini menjadi viral, tergiringlah opini seolah-olah panjenengan itu melakukan pencurian. Oke. Lalu langkah hukum apa yang harus saya lakukan? Ya pasti melaporkan bahwa itu tadi. saya dirugikan dan tidak ada bukti untuk hal itu. Dan itu harus dibuktikan. Betul. Nah sekarang kalau mau buktiin goib ya. Salah satunya ketika kita ingin melakukan pembuktian gaib, di situ harus memahami dulu tentang kejadiannya, secara ilmunya, di mana letaknya itu harus paham dulu. Makanya nanti akan ada orang yang benar-benar terkena santet. Ini kalau secara baik-baik ya, kalau Marcel mau menemui saya, ayo sampai cari atau ikut saya, orang yang terkena santet. Saya masih ada loh, orang yang di ronsen itu di dalam tubuhnya itu ada silet dan pakunya. Oke. Kita datang ke sana. Nanti saya ruqyah, bagaimana responnya? Oke. Kita lihat bersama-sama. Oke. Atau kita bersihkan rumahnya, nanti kejadiannya seperti apa. Kalau memang beliau masih ada itikat baik. Dan sampai hari ini saya masih membuka itikat baik itu. Jadi di sini yang penting adalah itikat baiknya, benar-benar ingin pembuktiannya, bukan hanya sekedar untuk konten saja. Itu saja yang ingin saya harapkan. Makanya saya tunggu sampai hari Jumat ini. Sampai tunggu. Saya jauh-jauh loh dari Blitar ke sini. Cuman bawa 2 baju saja. Gak pakai sendal lagi tadi itu. Sendal lu kemana Gus? Emang Gus suka pakai sendal ya? Iya, karena memang selama di pesantren saya itu tidak pernah pakai sandal karena ini diperintahkan oleh kiai saya. Oke. Nah sekarang kalau sampai hari Jumat Iya. dia tidak ada itikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Kalau pas selesai hari Jumat dia baru ada itikat baik, Mungkin sudah terlambat ya, karena proses hukumnya ketika kemarin 2 hari yang lalu saya melaporkan Bang Marcel ini, ketika itu langsung respon cepat dari Polda. Polda langsung mengirimkan surat keterangan untuk saya. Jadi saya datang diminta untuk keterangan. Hari Jumatnya saksi-saksi. Dan setelah itu tentu naik ke dalam P21 kan begitu. Oke. Kalau sudah Berarti seperti- serius ya? demi Allah. Waduh. Karena ini masalahnya bukan hanya pada diri saya. Kalau masalah pada diri saya tidak masalah. Tetapi masalahnya ini sudah dengan pengajian santri-santri saya, karena ada hampir 100 anak yang dititipkan ke saya dan semuanya itu gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Terus ada orang-orang yang harusnya bisa kontrol, karena saya juga menerima pengobatan dari sebuah pondok pesantren, ada orang yang sakit, ini pengobatannya harus kontrol. Karena kejadian ini, orang itu tidak bisa kontrol, padahal harus istiqomah 41 kali ikut di dalam ruqyah. Nah ini semuanya yang menanggung seperti ini siapa? Kan begitu. Berarti benar-benar tidak ada orang yang merasa dirugikan berarti jatuhnya terhadap Gus punya ya praktek dan lain-lain, nggak ada ya? Boleh dicek di Polda maupun di Polres. Ya secara laporan hukum. Secara laporan hukum. Tapi kalau secara berita yang di luar termasuk ada selebgram katanya yang berobat Siap. bukannya sembuh malah tambah sakit. Nah, Dengar gak tuh? siap. Saya sudah mendengar itu. Udah tahu ya? Sudah tahu itu. Iya. Saya sudah sering menyampaikan di dalam channel YouTube saya bahwa saya itu hanya mendoakan. Sembuh tidaknya itu kuasanya Allah. Apa sekarang kalau panjenengan berobat ke dokter, lalu setelah itu pulang nggak sembuh, dokternya nipu? Ya enggak sih. Dan terus nipunya di mana?
Ya kalau dia melakukan salah diagnosa Iya. atau ada kemungkinan salah tindakan, Siap. itu yang Siap. akhirnya bisa menjadi sebuah penipuan kan. Siap. Sekarang yang saya tanyakan, untuk pengobatan alternatif, ketika kita menggunakan sapu lidi, kita menggunakan keris, kita menggunakan sandal seperti yang saya lakukan. Yang terpenting perbuatan yang saya lakukan tidak melukai pasien. Salahnya di mana? Kalau dengan hal ini orang ini merasa dirinya sembuh, lalu salahnya di mana? Bahkan saya pernah berobat ke kiai saya, itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam usul fikih, kalau kita ngaji, melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Sekarang yang dicari medianya, caranya, atau kesembuhannya yang dilihat oleh seseorang, yang diinginkan orang berobat. Ya pasti kesembuhannya. Terus kalau kita melakukan dengan doa, salahnya di mana? Salahnya menurut dari pihak yang pesulap merah Ya. adalah menggunakan trik. Padahal itu bukan ilmu gaib. Apakah beliau bisa membuktikan kalau itu adalah trik? Ya itu dengan apa yang dia buktikan. Itu yang beliau lakukan, tapi tidak dengan yang saya lakukan. Saya bisa membuktikan tempatnya, orangnya, kejadiannya. Secara saksi kan. Secara saksi. Dan ya. saya pun kalau memang beliau mau ikut dengan saya di tempat kejadiannya, kalau memang nanti Allah berkehendak bisa kejadian yang seperti itu juga. Itu semua kembali kepada Allah sendiri. Tentu saja seperti itu. Kalau kayak Kris yang dia kasih lihat tuh di YouTube, sama nggak sama Krisnya Gus? Sama sekali tidak sama. Bentuknya tidak sama? Sama sekali tidak sama. Tidak ada pencetan tombolnya? Bisa dilihat nanti. Makanya saya mengatakan ayo masuk ke dalam. Atau kalau beliau mau ikut dengan saya tunjukkan. Tidak sama sekali? Sama sekali tidak sama. Jadi apa yang dia punya dengan apa yang saya punya disama-samakan. Walaupun belum pernah melihat bentuk barang yang saya punya. Belum pernah megang, belum pernah melihat secara langsung. Soalnya dia yakin sekali. Itu karena dia melakukan sesuatunya itu dengan asumsinya, dengan opininya. Sekarang kita berbicara tentang tendensi hukumnya ya, tentang tendensi keilmuannya. Ketika kita berbicara tentang ilmu gaib, ini berhubungan dengan keimanan, dengan kepercayaan kita. Gitu. Dan beliau melakukan semuanya, backgroundnya dari seorang pesulap, yang semuanya menggunakan logika. Iya. Kalau semuanya menggunakan logika, orang bisa-bisa tidak beragama. Bagaimana ketika kisah baginda Rasulullah disihir? Ada di dalam Al-Quran. Termasuk Nabi Sulaiman. Nah, memahami tentang asbabun nuzulnya surat Falak An-Nas. Itu turun karena baginda Rasulullah itu disihir. Di dalam Al-Baqarah juga ada seperti keterangan itu. Tentang hal itu. Iya. Saya sekarang ini hanya menunggu itikat baiknya saja dari Bang Marcel. Mau nggak ikut dengan saya? Atau beliau tunjukkan orang yang terkena santet, kita buktikan di situ. Fair lah ya. Atau beliau datang ke tempat saya, lihat proses pengobatannya, proses rukyahnya bagaimana. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar asumsi saja, begitu loh. Kalau tidak mau di tempat saya, yuk di tempat yang lain, begitu. Dan kira-kira kalau kemudian pembuktian bersama-sama itu disiarkan secara langsung, panjenengan berkenan? Saya sangat-sangat setuju. Gentle juga sih. Gimana guys? Gentle loh. Hah? Kita fasilitasi. Fasilitasi? Siap. Mau difasilitasi sama saya? Siap. Jadi sekarang juga ada yang ngomong katanya nama Gus itu nggak ada. Siap. Dan saya memang seorang pengepul barang bekas. Itu benar? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, dan saya juga bukan orang yang sakti. Saya orang biasa. Tapi mohon maaf. Siap. Dulu memang seorang pengepul barang bekas, benar kenyataan atau Gus lagi merendahkan diri? Bukan. Saya benar-benar dari keluarga yang nol. Jadi saya itu dulu pulang dari pesantren, terus saya ditempatkan di Blitar, saya itu bukan hanya sekedar membeli, tapi saya itu mencari. Oh betul itu mencari berarti. Barang bekas. Oh iya. itu betul. Iya. Kemudian masuk pesantren dan kemudian itu sudah keluar dari pesantren. Oh itu keluar dari pesantren. Keluar dari pesantren. Sejak kapan Gus akhirnya membuka padepokan dan kemudian menolong orang dan tujuannya apa? Iya. Jadi di dalam pelajaran ilmu tasawuf itu ada yang namanya orang yang paling baik itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya tahu. Atau kalau orang Jawa wong urip itu harus urup, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya keluar dari pondok, ketika itu saya
mencari barang bekas. Saya mencari barang bekas, dan ketika saya mencari barang bekas, pertama itu ada orang yang kesurupan. Saya tidak sengaja ketika itu ya saya melakukan sebisa saya lah. Ketika itu ya bisanya baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Delalah orang itu sembuh. Oh, sembuh. Sembuh kesurupannya. Iya. Nah, ketika orang itu sembuh, akhirnya dilihat banyak orang. Akhirnya orang-orang mengira saya itu sakti. Wah, itu diobatin, didoain sama Samsudin sembuh. Akhirnya banyak orang yang melihat saya. Iya, iya. Nah, dari situ akhirnya banyak orang lah yang datang ke saya. Oh. Orang yang datang ke saya. Ya karena banyaknya orang datang, saya bisanya bismillah ya bismillah. Saya bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Ya saya melakukan sesuai dengan apa yang saya bisa. Orang itu minta doa, ya saya doakan. Sembuh tidaknya itu semuanya hanya Allah. Itu dimulai dari tahun 2010 sebenarnya. Sampai sekarang. Kalau dihitung sebenarnya orang yang datang itu sudah jutaan. Iya. Sudah jutaan. Lalu ketika semakin ramai banyak orang yang datang, karena banyaknya orang per hari itu lebih dari 100 orang. Akhirnya saya meminta nasihat kepada orang yang tahu hukum, nasihat hukum saya minta bagaimana supaya apa yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum. Akhirnya membuatlah yayasan atau rumah pengobatan. Itu Padepokan yang Itu di Blitar Padepokan itu. Iya, dimulai dari tahun 2020. Jadi masih berjalan sekitar 2 tahun. 10 tahun kemudian tuh ya berarti dari 2010 itu ya. Iya. Karena begini, Bang, saya katakan bahwa semuanya itu tidak lepas dari kersane Gusti Allah. Kalau orang bilang seperti itu. Kalau Allah berkehendak, lalu kita bisa apa? Gitu loh. Jadi mereka datang pun juga atas dasar kehendak Allah. Jadi saya pun juga melakukan ya sebisa saya. Bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah, bisa bismillah ya bismillah. Yang penting kan saya hanya menjadi seorang lantaran, sababiyah. Sembuh tidaknya saya serahkan kepada Allah, begitu. Nah, kalau kata Agus, orang Jawa itu kan sering manggil orang-orang itu kan, kalau semuanya orang itu dianggap bisa ngobatin orang atau mendoakan orang, itu kan dipanggil Cah Bagus. Cah Bagus itu maksudnya orang yang memberikan nama itu. Iya, jadinya. Bagusnya hati kan itu. Karena hati adalah tempatnya Gusti. Nah, kalau masalah panggilan, saya mau dipanggil apapun ya silahkan yang memanggil saya. Oke, ini juga ada satu pertanyaan nih, Gus. Katanya pengobatan Anda memungut biaya. Siap. Apakah itu benar atau tidak? Nah, makanya itu harus dilihat secara langsung. Ya. Supaya tidak salah paham. Di dalam pengobatan saya itu menggunakan 3 metode. Yang pertama secara fisikisnya, pikirannya. Yaitu dengan cara biasanya kita bacakan asma-asma Allah. Yang kedua secara non medisnya. Oke. Atau gangguan jinnya. Jadi gangguan jin itu tidak akan masuk ke dalam diri seseorang kalau fisikisnya, kalau pikirannya itu tidak terganggu. Oke. Yang pertama biasanya jin masuk karena al-ghadab marah. Ya. Yang kedua karena alladzi wasyu fi sudurina siminal jinnat waswas. Dari yang sering marah sama suaminya mungkin. Karena suaminya mau nikah lagi mungkin. Masa itu gangguan jin? Iya. Itu mah nggak perlu pakai jin. Iya. Ini tanda-tandanya, diagnosanya, atau yang menyebabkan gangguan jin itu masuk. Ini ada di dalam Al-Quran. Betul, itu saya setuju. Iya. Jadi begini, ada penyakit yang namanya penyakit taif, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Iya. Yang pertama, seseorang bisa kemasukan jin pertama karena sering marah. Iya. Karena sering sedih, tidak menerima dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga dari gangguan psikisnya, pikirannya yang sering marah-marah tadi mengakibatkan gangguan jin. Ya, ya. Nah, ketika jin masuk, itu juga nanti bisa menyebabkan penyakit dohiriyah atau badan kita. Makanya apa yang saya lakukan itu hanya kembali ke hitoh, kembali ke Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat. Obat untuk berbagai macam penyakit, penyakit medis maupun penyakit non medis. Iya. Dan di sini kita hanya mendoakan saja. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Saya sama sekali tidak pernah mengatakan kalau saya itu sakti loh. Saya itu bisa begini, saya itu bisa begitu. Tidak pernah sama sekali. Wong dimarahin istri aja masih takut, kok sakti apa aja. Oke. Cuma kalau pemungutan tarifnya ada nggak akhirnya? Iya. Di dalam metode ini tadi, 3 metode tadi itu, ada yang pertama ruqyah. Yaitu yang pertama daftar hanya menggunakan KTP. Nah, inilah yang menjadi masalah. Kenapa kemarin katanya si Marcel dimintain KTP? Iya, KTP dimintain. Iya, karena siapapun yang bertabung ke Padepokan itu yayasan. Iya. Dan yayasan itu ada tanggung jawabnya terhadap desa maupun kepada
Iya harus Daftar ada kepolisian. itu. Siap. Ya, daftar Itu paham lah ya. standar Iya. itu. Nah, setelah orang daftar lalu beliau ikut ruqyah, ikut terapi. Nah, setelah terapi nanti minum degan. Nah, kalau seumpamanya orang ini cukup dengan ini ya sudah silahkan. Ini doa dengan ucapan. Ada lagi doa dalam bentuk perbuatan. Ketika seseorang ini sudah datang, sudah diruqyah lalu pengen pengobatan dengan cara perbuatan tadi. Oh, saya pengen didoakan oleh anak yatim piatu. Setelah itu nanti bikin tumpeng. Nanti bareng-bareng didoakan. Terus nanti setelah itu dilakukanlah doa bersama. Baru bayar. Nah, ini untuk beli tumpengnya ini aja. Oh, beli tumpeng. Beli tumpeng untuk diberikan ke anak yatim dan para santri itu saja. Berarti dari pihak Gus tidak ada tarif tertentu yang akhirnya diberikan kepada pasien. Tidak. Jadi saya katakan kalau ini tumpengnya mau bikin sendiri ya silahkan. Ya. Kalau mau beli di luar ya silahkan. Atau mau bikin di sini bersama-sama juga silahkan. Berarti pihak Gus tidak pernah meminta atau memungut biaya sama sekali. Sama sekali tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Soalnya ini pasti banyak yang nonton. Siap. Ini kira-kira kalau Gus berani kepada semua kalau misalnya ada yang berkeberatan atau pernah itu atau memang Gus berbohong di sini, mereka boleh nih. Boleh. Oke. Tapi harus ada bukti ya. Begini, saya jelaskan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa doa itu menggunakan 3 metode. Ya. Ada yang menggunakan ucapan, ada yang menggunakan perbuatan, dan ada yang menggunakan barang. Ya. Dan ini sama sekali tidak pernah dipaksakan di Padepokan. Apa panjenengan mau seperti ini atau tidak itu silakan panjenengan saja. Ya. Tidak pernah memaksakan di Padepokan. Oke, berarti Dan tidak kita- pernah meminta tarif Dan ya. sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Oke, tidak pernah meminta tarif, Siap, betul, tidak siap. pernah menjanjikan kesembuhan. Siap. Jadi secara dari diri sendiri ya datang, ya Siap. kalau sembuh ya syukur, kalau Siap. enggak ya sudah. Iya. Tapi apakah dari pihak pasien ada memberikan ya kan kita tahu ya biasanya ini buat terima kasih, pasti Siap. ada dong. Beda lagi antara media yang digunakan dengan apa tadi yang panjenengan sampaikan. Iya. Nanti salah paham lagi Iya. begini. Untuk media tadi, media tumpeng, selamatan, itu tergantung dari orangnya. Ya betul, mau bawa sendiri boleh. Boleh, kita bikin di situ boleh. Oh. Selamatan dengan anak yatim pun juga boleh. Betul, betul. Nah kalau misalnya saya Siap. ada yang ngasih terima kasih gitu pasti ada Ya, dong. pasti ada. Ya pasti ada. Kita harus sama-sama fair. Saya suka tuh jawabannya. Tapi itu kan rezekinya panjenengan. Siap. Ibaratnya kayak gitu kan, bukan sesuatu yang diminta atau ditarifkan, begitu kan? Oke, fair sih menurut gue. Berarti kita nggak jadi bacok. Nggak bisa ya? Masa di Richard Lee bisa di sini udah nggak bisa? Mau coba deh? Ya. Hah? Nggak mau coba deh? Karena saya tidak sakti. Saya sakti. Saya ada pisau ya. Boleh. Ini pisau nih guys. Ngeri Wah, saya. kertas biasa doang nih. Oh, Aduh, ngeri. Ngeri banget. Sakti luar biasa. oh. Wah. Hah? Luar Oh biasa. kebalik ya. Mohon maaf guys ya. Iya. Nah kayak gitu tuh kira-kira tipu daya aja tuh. Siap. Bener nih nggak mau coba nih. Soalnya saya nggak sakti. Oke. Berarti kita nggak jadi ya? Enggak. Nggak apa-apa nih kalau dibilang bohong ya. Iya. Oke, bener ya? Ya wes. Saya balikin nih ya. Ya wes. Oke kalau gitulah. Ditunggu Siap. pesulap merah ya. Siap. Sampai hari Jumat. Iya. Sekarang tanggal berapa? 12. Wah, Karena hari Jumat pun saya ada undangan dari Polda untuk hari Jumat ya, last minute ya. Iya. Kalau enggak, hukumnya berjalan. Siap. Tapi kalau panjenengan akhirnya dihujat, piye? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, jalan Silakan terus saja. ya. Saya ketika saya terjun di dunia ini memang saya sudah siap untuk dihujat. Karena saya sudah mengatakan bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu rasa. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkan. Sekarang bagaimana? Panjenengan mau saya ceritakan tentang manisnya minuman ini, kalau panjenengan nggak pernah meminumnya, pasti dikatakan adalah pembohongan. Mungkin itu salah satu panjenengan nggak berani ya. Takutnya malah tembus bener loh.